Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 11. Materi kita hari ini adalah hidup nyaman dengan perilaku jujur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan pengertian jujur, untuk apa perlunya jujur, serta apa akibat ketika kita tidak jujur. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kepada macam-macam jujur. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya jujur dalam hati atau niat. Yang kedua ada namanya jujur dalam perkataan atau ucapan. Yang ketiga jujur dalam perbuatan. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu berupa motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, namanya jujur dalam ucapan, yaitunya memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara. Apa contohnya? Dalam kondisi perang, benarkan tidak jujur. Yang kedua, dalam mendamaikan dua orang yang berselisih, yang bertengkar, maka ini dibolehkan juga untuk berbohong, asalkan dia bisa damai. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridai oleh Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dengan secara ikhlas. Seterusnya, bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku jujur itu bisa diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di rumah maupun di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Berikut ini cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sekolah. Kita bisa melaksanakan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, tidak menyontek dalam ujian. Kemudian berbicara secara benar, baik, sopan kepada guru maupun teman dan lain sebagainya. Yang kedua, di rumah. Menerapkan perilaku jujur, kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, memberitakan hal yang benar, tidak berlebih-lebihan terhadap sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang dan lain sebagainya. Yang ketiga, di masyarakat. Kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, adem, ayem, tentram, dan lain sebagainya. Ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan, harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Terus, apa hikmah daripada perilaku jujur tersebut? Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur tersebut. Antara lain, yang pertama, perasaan enak, batin tenang. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup, apapun urusan, apapun usaha, lancar. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Yang kelima, dicintai Allah dan dicintai Rasul dan disayang oleh semua manusia. Oke semuanya, mari kita praktekkan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.